Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 8 bab 1 tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Diharapkan kalian dapat 1. Menganalisis perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. 2. Menganalisis pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. 3. Menganalisis pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat adalah menganalisis pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam ada 3 hal yang mempengaruhinya, yaitu A. Faktor iklim, B. Faktor geologi, C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. A. Faktor iklim. Di dalamnya ada 4 hal, yaitu 1. Pengaruh angin muson. Lokasi negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola angin yang berganti setiap 6 bulan sekali, yaitu angin muson barat yang menyebabkan terjadinya musim hujan dan angin muson timur yang menyebabkan musim kemarau. Simaklah gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan kawasan negara-negara ASEAN yang berada di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Angin muson barat bergerak dari benua Asia ke benua Australia, sedangkan angin muson timur kebalikannya dari Australia ke benua Asia. 2. Iklim matahari. Simaklah gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan kawasan negara-negara ASEAN beriklim tropis, kecuali di bagian utara negara Myanmar beriklim subtropis. Yang ketiga adalah iklim fisis. Iklim fisis ini sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Silakan kalian simak gambar-gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan perairan laut, dataran, dan pegunungan. Faktor iklim yang keempat adalah pemanasan global. Iklim kadang mengalami perubahan tidak bisa diprediksi akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan ini memicu bencana alam klimatik yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Simaklah gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan peristiwa banjir besar di Thailand dan kekeringan di Jawa Timur. Hampir seluruh negara ASEAN mengalami kondisi iklim yang sama. Upaya menanggulangi bencana klimatik ini, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama. Contoh, ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Indonesia tahun 2015, Malaysia dan Singapura memberikan bantuannya meminjamkan pesawat terbang. Begitu pula ketika terjadi badai Haiyan 2014 di Filipina, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya memberikan bantuannya bahu-membahu. B. Faktor geologi. Negara ASEAN berada di antara tumbukan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Perhatikan peta di samping, panah kuning menunjukkan lempeng Pasifik dan panah hitam menunjukkan lempeng Indo-Australia. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Bila terjadi di laut dapat menimbulkan bencana tsunami seperti peristiwa tsunami Aceh di Indonesia tahun 2004. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, sumber daya alam hayati dan non-hayati, baik yang di darat maupun di laut. Silakan simak pada tabel ini barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut.
Contohnya, negara Singapura memiliki keterbatasan sumber daya alam tambang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli atau ekspor-impor. Kegiatan ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.